Untuk K sama dengan min 1, jadi panjang satu gelombang adalah pi. Kemudian ingat min sin theta sama dengan sin min theta. Apabila kita gambarkan dengan Desmos grafik, kedua grafik berpotongan saat X sama dengan... Halo, kita jumpa lagi untuk belajar bersama dengan Mr. Art, melanjutkan pembahasan kita tentang variasi soal-soal persamaan trigonometrik. Di bagian 2 sebelumnya, kita telah membahas variasi soal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan berbagai cara penyelesaian untuk persamaan dalam sinus. Di bagian 3 ini kita membahas variasi soal yang kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan mari segera kita mulai. Variasi soal yang kelima. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin 2x min 30 sama dengan sinus x untuk min 180 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 180 derajat. Mari kita bahas. Kedua ruas sudah sama-sama dalam sinus. Bentuk pertama penyelesaian umumnya 2x min 30 sama dengan x ditambah k kali 360. Karena variabel X ada di kedua ruas, ini baiknya jangan langsung disederhanakan, tapi kita tuliskan dulu bentuk penyelesaian umumnya yang kedua, agar tidak terjadi salah aljabar. Bentuk kedua, 2x min 30 sama dengan 180 dikurang X ditambah K kali 360. Dari bentuk pertama kita sederhanakan, 2x min X sama dengan 30 ditambah K kali 360. Dari sini, X sama dengan 30 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, sudah lebih. Tidak memenuhi. Pada bentuk penyelesaian yang kedua, 2X tambah X sama dengan 180 ditambah 30 ditambah K kali 360. 3X sama dengan 210 ditambah K kali 360. Bagi 3 kedua ruas, X sama dengan 70 ditambah K kali 120. Perhatikan domain soal mulai dari min 180 derajat. Maka kita uji K negatif. Untuk K sama dengan min 1, X sama dengan 70 dikurang 120, sama dengan min 50. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 70. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 190. Sudah lebih. Tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 50 derajat, 30 derajat, dan 70 derajat. Oke? Bisa ya? Variasi soal yang keenam. Kurva Y sama dengan 2 sin 2X berpotongan dengan garis Y sama dengan 1 seperti pada gambar. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Mari kita bahas. Pertama kita cari periode grafik. Periode atau panjang satu gelombang dapat ditentukan dengan 2pi dibagi dengan koefisien X. Koefisien X pada fungsi ini adalah 2. Jadi periodenya sama dengan 2pi per 2, sama dengan pi. Pada grafik, satu periode berarti satu bukit dan satu lembahnya. Jadi di sini adalah pi. Berarti di sini pi per 2. Di sini 3pi per 2. Saat berpotongan, berarti nilai dari 2 sin 2x sama dengan 1. Dari sini, sin 2x sama dengan setengah. Setengah ini ubah dalam fungsi sinus, sin 30 derajat atau sinus pi per 6. Jadi sin 2x sama dengan sin pi per 6. Sudah sama-sama dalam sinus. Bentuk penyelesaian umumnya, yang pertama, 2x sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi. Bagi 2 kedua ruas, X sama dengan pi per 12 ditambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan pi per 12. Pada gambar ini, berarti adalah titik A ini.
Jadi A adalah pi per 12,1. Satu periode grafik, yaitu sejauh pi dari titik A adalah titik C ini. Atau secara aljabar, untuk K sama dengan 1, X sama dengan pi per 12 ditambah dengan pi. X sama dengan 13 pi per 12. Jadi titik C ini adalah 13 pi per 12,1. Kemudian dari penyelesaian umum bentuk yang kedua, yaitu 2X sama dengan pi dikurang pi per 6 ditambah K kali 2pi. Pi dikurang pi per 6 sama dengan 5 pi per 6. Jadi 2X sama dengan 5 pi per 6 ditambah K kali 2pi. Bagi 2 ke 2 ruas, X sama dengan 5 pi per 12 ditambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 5 pi per 12. Pada gambar, itu adalah titik B ini. Jadi titik B adalah 5 pi per 12,1. Sejauh satu periode grafik dari titik B, yaitu sejauh pi, itu adalah titik D. Jadi absis pada titik D ini adalah 5 pi per 12 ditambah dengan pi. Atau secara aljabar, untuk K sama dengan 1, X sama dengan 5 pi per 12 ditambah dengan pi. Sama dengan 17 pi per 12. Jadi titik D ini adalah 17 pi per 12,1. Oke, paham ya? Variasi soal yang ketujuh. Kurva Y sama dengan 2 sin 2X berpotongan dengan garis Y sama dengan min 1 seperti pada gambar. Tentukan koordinat titik P, Q, R, dan S. Mari kita bahas. Periode fungsi Y sama dengan 2 sin 2X adalah 2pi per 2 sama dengan pi. Jadi panjang satu gelombang adalah pi. Maka di sini pi. Di sini pi per 2. Ini tentu adalah 0,0 ya. Dan ini minus pi per 2. Berpotongan berarti 2 sin 2X ini harus sama dengan min 1. Maka sin 2X sama dengan min setengah. Dapat ditulis sin 2X sama dengan min sin pi per 6. Kemudian ingat min sin theta sama dengan sin min theta. Maka sin 2X sama dengan sin min pi per 6. Bentuk penyelesaian pertama, 2X sama dengan min pi per 6 ditambah K kali 2pi. Bentuk yang kedua, 2X sama dengan pi dikurang min pi per 6 ditambah K kali 2pi. Pada bentuk pertama ini, bagi 2 ke 2 ruas diperoleh X sama dengan min pi per 12 ditambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan min pi per 12. Ini adalah titik Q dengan koordinat min pi per 12, min 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min pi per 12 ditambah dengan pi. Sama dengan 11 pi per 12. Satu periode dari Q adalah titik S. Jadi S adalah 11 pi per 12, min 1. Pada bentuk kedua ini, sederhanakan menjadi 2X sama dengan 7 pi per 6 ditambah K kali 2pi. Bagi 2 ke 2 ruas, X sama dengan 7 pi per 12 ditambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 7 pi per 12. Untuk K sama dengan min 1, X sama dengan min 5 pi per 12. Jadi 7 pi per 12 ini adalah absis dari titik R. Satu periode ke kiri adalah titik P dengan absis min 5 pi per 12. Bagaimana? Bisa ya? Variasi soal ke-8. Tentukan penyelesaian dari persamaan kosekan 2X min 30 derajat ditambah 1 sama dengan 0. Untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 180 derajat. Mari kita bahas.
Persamaan dapat kita tulis menjadi kosekan 2x min 30 derajat sama dengan min 1. Karena kosekan adalah kebalikan dari sinus, yaitu sepersinus, maka baiknya ini kita kerjakan dalam sinus. Sepersinus 2x min 30 derajat sama dengan min 1. Berarti sinus 2x min 30 derajat sama dengan min 1. 1 kita ubah dalam sinus, yaitu sin 90 derajat, kita peroleh sin 2x min 30 derajat sama dengan min sin 90 derajat. Dengan rumus identitas, min sin theta sama dengan sin min theta, kita peroleh sin 2x min 30 derajat sama dengan sin min 90 derajat. Bentuk penyelesaian umumnya, yang pertama, 2x min 30 sama dengan min 90 ditambah K kali 360. Yang kedua, 2x min 30 sama dengan 180 dikurang min 90 ditambah K kali 360. Dari bentuk pertama ini, 2x sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Bagi 2 kedua ruas, x sama dengan min 30 ditambah K kali 180. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan min 30 ditambah 0, sama dengan min 30. Ini tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 30 ditambah 180, sama dengan 150. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min 30 ditambah 360, sama dengan 330. Ini tidak memenuhi. Pada bentuk kedua, sederhanakan bentuk 180 dikurang min 90. Ini sama dengan 270. Jadi 2x min 30 sama dengan 270 ditambah K kali 360. 2x sama dengan 300 ditambah K kali 360. Bagi 2 kedua ruas, jadi X sama dengan 150 ditambah K kali 180. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 150 derajat. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 330 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat. Oke, paham ya? Variasi soal ke-9. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan cos X untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Mari kita bahas. Langkah pertama, kita nyatakan ruas kiri dan kanan dalam fungsi yang sama, yaitu sama-sama dalam sinus dengan mengubah kosinus ini dalam sinus, atau sama-sama dalam kosinus dengan mengubah sinus ini dalam kosinus. Kali ini yang kita lakukan adalah mengubah kosinus ini dalam sinus. Caranya, kita akan menggunakan sudut berelasi yang berhubungan dengan 90 derajat dan 270 derajat agar fungsi berubah. Kita tahu bahwa dengan sudut berelasi 90 derajat ditambah atau dikurang alfa, ataupun 270 derajat ditambah atau dikurang alfa, fungsi berubah. Sinus akan menjadi kosinus, dan sebaliknya, kosinus akan menjadi sinus. Juga tangen akan menjadi kotangen, dan kotangen akan menjadi tangen. Dan tentu, sekaligus kita harus mempertimbangkan kuadrannya. Apakah nilai fungsi yang dimaksud positif atau negatif di kuadran tersebut? Di kuadran pertama, sinus positif, kosinus positif, dan tangen positif. Di kuadran kedua, sinus positif, tetapi kosinus dan tangen negatif. Di kuadran ketiga, tangen positif, sinus dan kosinus negatif. Di kuadran keempat, kosinus positif, sinus dan tangen negatif. Kemudian sudut berelasi di kuadran pertama adalah 90 kurang X, atau sudutnya kurang dari 90. Di kuadran kedua, 90 ditambah X, atau sudutnya lebih dari 90. Di kuadran ketiga,
270 dikurang X, dan dikurang keempat, 270 ditambah X. Pada soal ini, sin X sama dengan cos X. Perhatikan bahwa kosinus di sini positif ya. Untuk menyatakan kosinus positif ini dalam sinus, kita cari kuadran di mana nilai sinusnya positif. Sinus positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Kita cukup memilih salah satu saja ya. Dan tentu lebih mudah kita pilih kuadran 1. Jadi cos X ini adalah sinus 90 dikurang X. Maka persamaannya menjadi sinus X sama dengan sinus 90 dikurang X. Kedua ruas sudah sama-sama dalam sinus. Kita cari penyelesaiannya. Bentuk pertama penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 90 dikurang X ditambah K kali 360. Dan bentuk kedua, X sama dengan 180 dikurang 90 min X ditambah K kali 360. Dari bentuk pertama, kita sederhanakan 2X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Bagi 2 kedua ruas, X sama dengan 45 ditambah K kali 180. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 45 ditambah 0 kali 180. X sama dengan 45. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 45 ditambah 1 kali 180. Sudah lebih besar dari 180 ini ya, tidak memenuhi. Dari bentuk 2, kita sederhanakan, X sama dengan 90 ditambah X ditambah K kali 360. X di ruas kiri dan X di ruas kanan saling menghabiskan ya. Ini berarti tidak ada nilai X yang memenuhi dari bentuk ini. Jadi penyelesaiannya adalah 45 derajat saja. Oke, bisa ya? Apabila kita gambarkan dengan Desmos grafik, yang merah ini adalah grafik sinus. Yang biru ini adalah grafik kosinus. Grafik sinusnya memotong sumbu X di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 180 derajat. Grafik kosinusnya memotong sumbu X di X sama dengan 90 derajat. Yang dimaksud sebagai penyelesaian persamaan sin X sama dengan cos X adalah perpotongan kedua grafik ini. Untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 180 derajat, kedua grafik berpotongan saat X sama dengan 45 derajat. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah X sama dengan 45 derajat. Oke, bisa ya? Variasi soal yang ke-10. Tentukan penyelesaian dari persamaan sin 2X sama dengan min cos X untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 180 derajat. Mari kita bahas. Sin 2X sama dengan min cos X. Kali ini masih kita pilih mengubah min cos X ini dalam sinus ya. Untuk menyatakan min cos X dalam sinus, kita cari kuadran di mana nilai sinus negatif. Sinus negatif di kuadran ketiga dan keempat. Cukup kita pilih kuadran ketiga saja ya. Jadi, min cos X ini adalah sin 270 min X. Maka persamaannya menjadi sin 2X sama dengan sin 270 min X. Selanjutnya kita selesaikan persamaan ini. Bentuk pertama penyelesaian umumnya adalah 2X sama dengan 270 min X ditambah K kali 360. Bentuk kedua, 2X sama dengan 180 dikurang 270 min X ditambah K kali 360. Bentuk pertama kita sederhanakan menjadi 3X sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bagi 3 kedua ruas, X sama dengan 90 ditambah K kali 120. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 90 ditambah 0, sama dengan 90 derajat. Ini memenuhi ya. Untuk K sama dengan 1,
X sama dengan 90 ditambah 120 sama dengan 210. Tidak memenuhi. Dari bentuk 2, kita sederhanakan. 2X sama dengan min 90 ditambah X ditambah K kali 360. Atau X sama dengan min 90 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan min 90. Tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 90 ditambah 360, sama dengan 270. Tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah 90 derajat saja. Oke, gampang kan? Dan jika kita gambarkan dengan Desmos grafik, yang merah ini adalah Y sama dengan sin 2X, dan yang biru ini adalah Y sama dengan min cos X. Untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 180 derajat, kedua grafik berpotongan saat X sama dengan 90 derajat. Jadi penyelesaian persamaan sin 2X sama dengan min cos X pada interval 0 sampai 180 derajat adalah 90 derajat. Bagaimana? Gampang ya? Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini. Dapatkan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa.